udah nyampe bandara, tapi mesti balik lagi ke rumah. Gara-garanya ternyata visa O1 gue nggak bisa dipakai untuk masuk Kanada. Drama. Selamat datang di Dotadi Weekly Vlog. Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for them. Seperti yang sudah dijelaskan di opening tadi, minggu ini tuh adalah minggu dimana harusnya Dotadi Weekly Vlog tuh bercerita soal gue ke Vancouver, Kanada. Belum pernah gue ke Kanada sebelumnya dan harusnya jadi kesempatan pertama tapi nggak terjadi. Sebelum nyampe ke sana, kita mulai dari hari Senin. Hari Senin gue di Chicago. Kalau lo ingat dari Weekly Vlog minggu lalu, gue bikin monolognya tuh di Chicago. Karena memang monolog ini biasanya dilakukan di hari Senin, telat-telatnya hari Selasa. Kalau gue lagi di Jakarta, ada Jawa udah tahu tuh. Pasti monolog gue mepet-mepet ke hari Jumat atau Sabtu karena mondar-mandir mulu, nggak nemu waktu untuk nyantai bikin monolog kayak gini. Bener gak, Dit? Bener. Cuman biasanya hari Senin dan Senin kemarin gue masih di Chicago. Di Chicago itu gue emang jalan ngider mencari tempat yang enak untuk bikin si monolognya. Dari hotel gue ngeliat ke The Bean, si instalasi yang metal itu kayak Silver Surfer habis bokri plup gitu, gede banget. Nggak jauh dari hotel, cuman 15 menit apa 20 menit jalan kalau nggak salah. Jadi gue sempat keluar, terus nge-explore, ngeliat-ngeliat kotanya, kebetulan cerah juga. Lalu ketika gue mendekati lokasi, dari jauh tuh gue ngeliat ada kayak struktur-struktur besi panjang-panjang gitu. Sebenarnya di situ ada The Bean. Itu gue lebih tertarik sama gedung pertunjukan itu. Kita coba turun ya. Makanya pas gue samperin makin deket makin kelihatan bahwa itu ternyata adalah dibilang gedung pertunjukan, bukan gedung juga ya, arena ya, kayak ya bahasa Inggrisnya venue pertunjukan. Ada panggungnya, terus ada kursinya, amphitheater gitu, terus di atasnya itu yang tadinya gue pikir adalah ornamen, ternyata bukan ornamen, mungkin berfungsi ganda ya, dia keren dilihat, tapi dia juga tempat untuk gantungin speaker, gantungin lampu. Gila sih. Instalasi di atasnya untuk speaker kayaknya. Speaker, lampu. Kayak gitu tuh. Terus gue kagum, gue ngeliatin itu lama banget. Berpikir apa ini mau jadi target gue aja ya. Target selanjutnya. Lama sih tapi kan it's good to have targets in life. What an amazing venue. Hah? Gila gak? Target stand up. Setelah gue explore, gue sempat bikin monolog di situ kalau lo inget. Terus gue riset kenapa namanya J. Pritzker Pavilion.
jawabannya Rek ketemu juga dalam penjelasan gue. Siapa tahu lu penasaran, yang di belakang namanya J. Pritzker Pavilion. Gue sih penasaran, makanya tadi gue nge-google J. Pritzker Pavilion. Terus gue penasaran dong, J. Pritzker ini siapa kok namanya dijadiin nama si auditorium ini atau pavilion ini. Sangkain seniman. Ternyata pengusaha lahir meninggal di Chicago, Illinois. J. Pritzker adalah orang yang mendirikan Hyatt Chain. Jadi dia beli hotel Hyatt 1 biji, maksudnya hotel Hyattnya, habis itu dia bikin Hyatt Chain-nya. Nah, Hyatt kan grup Hyatt. Nah itu dia yang mengembangkan. Tapi yang mungkin ada kaitannya sama ini adalah karena dia adalah yang mendirikan Ticketmaster. Perusahaan Ticketmaster yang jualan tiket itu dia yang beli, lalu dia kembangkan, lalu dia jual ke Paul Allen, pendirinya Microsoft, salah satu pendirinya Microsoft. Ini dia adalah pengusaha yang hebat, kontribusinya banyak sama kota, dia abadikan. Selesai dari situ, terus gue jalan ke si The Bean. Gue pernah ke sana tahun 2016 waktu gue tur juru bicara World Tour bersama dengan Ari Kriting. Cuman sempat foto, itu zaman gue belum nge-vlog. Jadi nggak ada footage video apa-apa, foto doang. Itu juga fotonya gue ragu bisa ketemu sih. Nanti gue cari tapi gue ragu ketemu. Terus gue punya waktu lebih santai untuk nge-explore itu. Dan yang gue perhatiin tuh gue kelilingin, gue masuk lewat dalam, gue mikir ini tuh bikinnya gimana ya? Karena nggak ada seamnya, tau nggak ada. Kalau baju kan ada seamnya, ada jahitannya tuh. Kelihatan kan, berarti ini kan beberapa kain yang dijahit jadi satu. Terus gue ngeliatin, ini bikinnya gimana ya? Kalaupun seamnya ditutup, tapi tutupnya gimana ya? Nggak ngerti gue. Mungkin gue harus ngeliat dokumenter tentang pembuatan si The Bean itu. Tapi ya seperti biasa itu adalah sebuah monumen yang jadi target turis. Dan gue sempet bikin monolog vlog di situ. Kelar dari situ, gue terbang balik ke New York City. Terus Selasa nggak ngapa-ngapain. Selasa nggak lari. Senin nggak lari, harusnya kan gue Senin lari ya. Karena gue di Chicago, gue nggak bawa sepatu dan segala macam karena cuma bawa duffel bag. Harusnya Selasa kelupaan gue. Tidur gue juga agak kurang sih waktu hari Selasa itu. Nggak lari, tapi gue masak. Gokil. Bangga juga gue sama buatan gue. Gokil, Chef Panji. Sekarang gula ini kita selesai. Gue masak pakcoy dan masak gulai ayam. Gulai ayamnya mah cuma pakai bumbu ya, cuma pakai bumbu doang aja gitu. Gue nurutin apa kata bumbunya juga jadi itu barang. Yang gue bangga tuh pakcoynya. Gue sampai bikin videonya karena bentuknya kayak pakcoy di konten-konten kuliner gitu. Cakep banget, gila. Gue bangga sama diri gue sendiri. Bawang goreng itu gue bikin sendiri. Dan keren banget. Gila. Gokil. Abis masak itu, udah nggak mau ngapain. Gue memanfaatkan waktu untuk istirahat aja di rumah. Hari Rabu, hari Selasa juga sih. Selasa dan Rabu gue sempet seperti biasa nungguin Shira lewat di Cafe Auburndale, terus gue nyamperin dia, terus kami pulang bareng. Nah, Rabu itu gue tuh harusnya terbang. Flight gue tuh sore kalau gue nggak salah jam 6. Apa jam 5 gitu. Pokoknya nyampe Kanadanya tuh jam 10 harusnya. Terus ya seperti yang lu ketahui tidak terjadi. Kenapa itu tidak terjadi? Akhirnya gue bikin penjelasannya. Gue lagi jalan-jalan keliling-keliling perumahan gue nyari lapangan basket. Habis itu gue bikin video yang menjelaskan kenapa akhirnya gue nggak berangkat ke Vancouver. Lumayan, dapat info lapangan basket terdekat. Mungkin kapan-kapan kita coba main basket di sini untuk latihan aja tipis-tipis sendiri. Oke, ngomong-ngomong, ini adalah hari Jumat. Harusnya gua saat ini sudah berada di Vancouver. Harusnya malam ini gua show stand up
di Vancouver. Tapi seperti yang gue sempat jelasin, nggak terjadi. Permasalahannya ada pada visa. Jadi risiko banget, ntar gue lanjutin. Oke, jadi setelah gue dapat O1, atau lebih tepatnya ketika gue lagi menyusun rencana untuk tour, gue cari tahu dong, apakah gue sebagai pemegang visa O1 itu bisa masuk ke Kanada dengan visa O1 ini. Jadi gue riset, gue cari tahu. Ada kerikil di kaki gue. Ada aja masalah. Ya tadi sampai mana gue ya? Gue nyari tahu apakah pakai visa O1 gue bisa masuk ke Kanada. Gue cari tahu, gue lihat beberapa sumber, gue nanya beberapa orang. Dan gue nanya beberapa orang, gue ngasih lihat screen capture dari website pemerintah Amerika Serikat yang gue lihat. Dan tulisannya di situ adalah pemegang O1 visa kerja untuk entertainer kayak gue bisa masuk ke Kanada dan bisa masuk ke Meksiko dengan syarat bisa bawa formulir I-797. Itu adalah formulir petisi dari si pemberi pekerjaan gue. Ada tuh gue tuh lengkap, udah nempel bahkan di paspor. Gue ngumumin lah bahwa gue pengen ke Kanada. Nyambung lah Vancouver ini. Ketika gue berangkat ke sana, mau berangkat ke sana, gue mau check-in online, nggak bisa. Kenapa ya gue pikir? Gue nyampe ke situ kan ada kayak alatnya tuh bisa check-in sendiri, nggak bisa juga. Gue nyamperin ke kiosnya, perasaan gue udah nggak enak nih. Ternyata gue nggak bisa masuk karena gue harus bikin visa ke Kanada. Terus gue bilang, tapi kan di website ini tulisannya pakai O1 bisa. Terus dia bilang, iya juga ya. Terus dia bilang, kita berdua ngeliatin tuh websitenya. Ada informasi yang miss atau enggak, dia nggak jelas tuh. Dia juga nggak tahu. Akhirnya dia nelfon, ada pihak yang mengerti soal visa dan custom segala macam. Dari seberang informasinya ternyata adalah memang betul untuk nyaris semua negara di dunia, kalau lo udah punya visa O1, lo bisa langsung ke Kanada, kecuali beberapa negara tertentu, salah satunya adalah Indonesia. Kita sering dengar bahwa Indonesia itu paspornya lemah dibandingin negara-negara lain. Gue adalah bukti hidupnya. Bayangin, pemegang paspor negara apapun atau kebanyakan paspor itu ketika udah punya O1 itu bisa masuk ke Kanada, bisa masuk ke Meksiko. Beberapa negara nggak bisa, salah satunya negara yang ku cintai ini. Akhirnya gue mesti undur, dan kelihatannya ngundurnya mesti jauh karena gue kan mau ke Eropa, pulang dari Eropa mau ke Jakarta, sementara paspor pasti ketahan ketika gue lagi apply visa Kanada. Jadi begitulah. Intinya dari 10,000 Hour Tour ini gue bener-bener belajar banyak hal terkait apa yang mesti gue ketahui, apa yang mesti gue mampu untuk lakukan ketika mau menjalankan karir secara independen di negara entah berantah, maksudnya buat gue seperti Amerika Serikat. Sesuai ya 10,000 hour proses, jalanin prosesnya. Tunggu ya Vancouver, nanti gue sana. Nah, karena nggak jadi berangkat ke Vancouver, akhirnya gue mensyukuri itu dengan memanfaatkan kesempatan untuk menghabiskan akhir pekan bersama dengan keluarga, dengan anak-anak terutama. Karena di minggu depannya gue udah berangkat ke Eropa, sehingga yang harusnya gue di Vancouver, Kanada itu adalah weekend terakhir gue di New York City bersama dengan anak-anak sebelum gue tinggal mereka ke Eropa lagi. Jadi Kamis gue sempet mau lari, tapi nggak kuat. Gue khawatir sama jantung gue, sama kebugaran gue. Akhirnya gue putuskan untuk jalan aja. Jumatnya gue lari. Bangun pagi, kepala sedikit pusing. Kaki kanan di belakang dengkul, bagian di pertengahan itu agak sakit, nggak tahu kenapa. Tapi karena Senin kemarin gue udah nggak lari,
Kan gue lagi di Chicago kan, nggak bawa sepatu, nggak bawa gear, nggak bawa apa-apa. Selasa gue nggak lari karena gue tidur baru jam 2:30 kayaknya, terus 4. Nggak bisa tidur. Jadi sekarang gue mesti olahraga, jadi gue mutusin untuk jalannya, ngambil rute gue tapi jalan. Usia bapak-bapak 45 tahun, olahraga tuh bukan kemauan, keharusan. Tanggung jawab gede, mimpi masih jauh. Nggak usah aneh-aneh deh. Sehat yang utama. Setelah Jumat gue pikir udah oke. Kamis gue pikir udah oke. Jumat gue lari. Abis Jumat gue lari, Sabtu gue ngapain ya? Sabtu nggak ngapa-ngapain kayaknya. Di rumah aja. Nah, Minggu gue sama anak-anak tadi harusnya sama Mila itu ke Soho untuk 2 alasan. Satu, ketemu Sekar. Sekar ini adalah teman tapi juga atasan gue waktu gue di Hard Rock FM Jakarta. Dia adalah program direkturnya dan dia lagi di New York, jadi kami ketemuan nge-brunch bareng. Mila juga harusnya ikut tapi Mila sakit. Ada cuman gue, Dipo, Shira sama Sekar. Kami sempat brunch di Saddles, nggak ada footage-nya. Habis itu gue sama Shira jalan-jalan. Nah, dari Saddle, gue tuh jalan ke Uniqlo. Gue jalan sama Shira, di belakang tuh Sekar jalan sama Dipo. Jalan nih. Pas lagi jalan, gue dengar suara yang khas sekali. Kalimat itu tuh ngomong, I got pulled off from the movie by siapa gitu. Dia nyebut satu nama lagi, tapi gue lupa siapa. Ben Stiller atau siapa. I got pulled off from the movie by, misalnya Ben Stiller. Abis itu gue, gue kayak apa sore pas gue nengok. Jaraknya setampolan. Segini orangnya. Gue lagi mau nyebrang ke situ, dia lagi lewat ke sini. Pas gue nengok, Chris Rock lagi ngobrol sama ada bapak-bapak kulit putih pakai kacamata hitam, gue gak kenal siapa. Adam Sandler sama istrinya. Bener-bener papasan. Jalannya juga gak buru-buru, gak ada security guard. Dan orang-orang gak ada yang, bukan gak ada yang ngeh ya. Pada gak ngeh. Pas gue udah nyebrang sama Shira, gue tuh bengong pas ngeliat itu. Loh, itu. Gue nyebrang, gue masih nengok ke situ. Terus baru ada perempuan kulit hitam, yo, do you know who that is? Gitu. Terus tapi mereka jalan aja terus. Orang-orang mulai nengok-nengok gitu, baru mulai sadar. Karena si perempuan kulit hitam itu ngomong keras banget, yo, you know who that is? Sama temennya. Mulai nengok, tapi mereka jalan santai aja. Terus gue mau nandain Sekar sama Dipo, itu di depan lu. Bener-bener pas di depan mereka. Itu si Chris Rock sama Adam Sandler. Gue mau nandain, lihat depan lu. Tapi mereka lagi, sekarang Dipo lagi ngobrol. Baru pas lah nyebrang, gue kasih tau, lu tahu gak sih tuh? Tadi di depan muka lu ada Chris Rock sama Adam Sandler. Hah? Mereka gak sadar gitu. Terus gue pikir, ini gak akan ada yang percaya nih kalau gue gak rekam. Akhirnya gue keluarin handphone gue rekam, tapi mereka udah jauh dan dapat punggungnya doang. Bagaimanapun, kalau lu lihat, lu ada bayangan bahwa iya itu kayaknya Chris Rock. Yang Adam Sandler kelihatan jelas. What past celebrity before? Itu dia, that's Chris Rock and Adam Sandler Which on the one? red. Oh my God. Sekarang orang kalau nanya sama gue, lu di New York udah pernah ketemu artis belum? Mah udah. Chris Rock, Adam Sandler. Sebenarnya gue pernah ketemu Sam Morril sama Dave Attell. Sam Morril ketemu di taman, Dave Attell ketemu di depan Comedy Cellar. Tapi kan maksud gue beda level gitu. Ini Chris Rock sama Adam Sandler. Chris Rock dan Adam Sandler. Gue jadi stand up comedian gara-gara Chris Rock. Dan gue tuh untuk waktu yang cukup lama ya, gue mematronkan diri gue ke Adam Sandler. Karena Adam Sandler, pertama-tama gue sih suka film-film Adam Sandler. Banyak film Adam Sandler tuh nilainya tuh nilai kekeluargaan. Coba lu perhatiin dari dulu. Click, itu gue nangis nonton Click. Ih, sampai sekarang aja masih agak getar nangis nonton film Click. Padahal film Click tuh tolol banget. Tapi di terakhirnya ada adegan di mana si Adam Sandler-nya ngejar anaknya untuk ngasih pesan family comes first. Yang nonton pasti ingat adegan ini, hujan-hujanan sampai jatuh. Wah, dulu tahu nggak kalau lu punya handphone apa ya? Kayaknya
handphone Nokia atau handphone Sony Ericsson atau Ericsson ya pada zaman itu, kalau kita nyalain handphone kan suka ada greeting itu. Nah greetingnya itu kan kita bisa tulis. Waktu itu gue saking sukanya film Klik, tulisannya family comes first. Family comes first. Jadi pas dinyalain tuh family comes first. Itu zaman orang masih suka matiin handphone. Malah sekarang kan handphone nyala terus 24 jam. Dan bahkan di salah satu lagu rap gue nge-reference diri gue ke Adam Sandler. Bukan secara stand up, secara sosok aja gitu. Komedian lucu, bikin film Adam Sandler juga bukan film-film yang box office banget. Kayak film gue. Tapi maksud gue ini dua orang yang penting dalam hidup gue lewat begitu aja. Dan gue bisa aja teriak, yo Chris, atau Adam, I love your work man. Bisa aja dan mereka akan, oh ya thank you gitu. Tapi nggak tahu, nggak keluar aja dari mulut gue. Itu kali perasaan orang kadang-kadang kalau ngeliat gue kali ya. itu Panji ya gitu. Si Shira kan gue kasih tahu ya. Itu Chris Rock sama Adam Sandler. Mana? Oh iya katanya gitu. Terus dia bilang gini, aku nggak pernah ketemu selebriti, satu-satunya selebriti yang pernah aku temuin cuman Ayah. Lucu banget bahwa dia kenal Chris Rock, kenal Adam Sandler. Karena kan dua nama ini kan bukan angkatannya dia. Dan lucu juga dia menganggap gue sebagai selebriti. Tapi itu adalah highlight di hari Minggu. Dan gue kemudian dalam perjalanan mikir, itu kalau gue ke Vancouver nggak ketemu gue sama... ketemu nggak ya? Ketemu sih kayaknya, tetap ketemu sih. Karena gue rencananya pulangnya Sabtu malam kalau nggak salah, dan emang janjian sama Sekar hari Minggu. Tapi maksud gue tuh beneran bete. Di bandara tuh gue beneran bete. Video opener gue yang tadi lo lihat itu kan di mobil pulang, kelihatan banget betenya. Gue beneran bete. Bete karena sedikit lagi nyampe Vancouver, Kanada gitu. Dan tentu ini akan diundur, teman-teman yang di Vancouver yang nungguin. Gua sama teman-teman pengurus acara 10,000 Hour di Kanada lagi ngurusin jadwalnya. Semoga ini kita bisa lakukan di mungkin Februari. Moga-moga kita lihat aja. Cuman maksud gue hampir aja gitu. Hampir aja terjadi. Dan gue akan senang untuk bangun di Kanada, datang ke Kanada untuk pertama kali. Jadi gue beneran bete. Tapi dari bete itu langsung, sampai sekarang aja gue masih happy. Gue masih suka ngeliatin, gila nih Chris Rock sama Adam Sandler. Gue ditanya sama Sekar kalau gak salah. Siapa yang nanya gue? Apa Shira ya? Lupa gue. Nanya. Itu tuh kalau kayak gitu sih kenapa gak nyamperin aja, samperin, kejar dan minta foto bareng gitu. Terus gue jawab, enggak. Kalau gue ngembangin karir gue dengan benar, gue akan nyampe di titik dimana jangankan foto bareng, sepanggung bareng. Ini adalah keyakinan gue yang mungkin tak beralasan. Kenapa coba bukti bahwa gue akan suatu hari bersanding panggung dengan Chris Rock atau Adam Sandler, bisa kerja bareng sama mereka? Buktinya nggak ada. Hanya saja yang gue tahu, gue berkenan untuk jalanin prosesnya dan gue berkenan untuk tidak buru-buru. Cepet boleh, buru-buru jangan, kalau kata bokap. Kayak waktu gue ngeliat Dave Attell di depan Comedy Cellar, gue tuh sempat berhenti bentar. Nyamperin gak ya? Gue bilang, enggak. Istilahnya apa ya, gue lupa. Tapi gue gak mau nyamperin idola gue untuk foto gitu. Hanya untuk sekedar punya foto sama dia. Dan apa coba? Buat apa itu? Buat siapa? Bukan buat gue yang pasti. Pasti untuk pamer doang itu. Kayak gue punya temen namanya Steven Pantelides. Coba lu cek Instagramnya Steven Pantelides. Itu dia kerja foto sama artis mulu. Setiap ketemu artis dia fotoin mulu. Ketemu siapa foto, ketemu ini foto, ketemu itu foto.
Buat apa gitu? Gue mah lebih bangga kami foto bareng karena kami sepanggung bareng. Kami foto bareng karena kami temenan. Gue lebih bangga itu. Ketimbang foto bareng hanya karena ketemu gitu. Dan gue ngerti mungkin ada banyak orang yang akan lebih memilih untuk ngambil jalur foto bareng. Karena mereka mungkin karirnya nggak ada sangkut pautnya dengan Chris Rock sama Adam Sandler kan. Kalau gue kan punya. Gue punya harapan itu. Gue punya cita-cita itu, bahkan itu gue jadiin target. Jadi ya, kita kembangin karir aja. Dan ngomong-ngomong soal karir, kemarin itu ada yang komen di Instagram kalau nggak salah, gara-gara gue posting soal ke Goshen, ke Champaign, Illinois, dan kota-kota lain. Ada yang nanya sama gue, teman-teman komikanya Bang Panji di New York tuh iri gak sih sama Bang Panji? Terus gue baca itu bingung karena gue pikir, kenapa mereka iri sama gue? Kadang-kadang gue suka iri sama mereka gitu. Gue tuh, apalagi kalau lagi ada kayak kegagalan kemarin ke Vancouver, gue tuh suka ngeliatin Instagram, terus ngeliat teman-teman, terus kayak, ya ini orang udah manggung di acara ini orang kok sering manggung ya. Ini orang kok happy banget ya, ini orang udah begini, ini orang udah begitu, gue masih di sini gitu. Itu mudah sekali untuk terpuruk dalam pusaran itu. Padahal kalau dipikir-pikir, sebenarnya nggak perlu iri juga kan. Kan kayak misalkan gue ngeliat ada teman gue sering banget ngisi job stand up. Terus gue ngeliat dia, terus gue mikir, tapi kan gue nggak tahu tuh dibayar atau enggak. Terus oke, dia sering manggung, tapi gue nggak tahu apakah gue mau juga melakukan hal yang sama. Dalam arti terjebak hanya di New York gitu, hanya ngambil job-job ini gitu. Dipikir-pikir gue melakukan ini bukan karena gue pikir ini keren atau ini bisa dibanggakan. Gue ngelakuin ini karena nggak ada yang ngasih panggung yang ideal. Dalam arti kata gue gak punya kesempatan untuk manggung panjang. Gue gak punya kesempatan untuk bener-bener ngetes joke gue. Gue melakukan 10,000 hour tuh dasarnya kebutuhan untuk manggung sering. Gue dikasih tahu sama, dan ada videonya untuk bukti waktu gue wawancara Tom Delgado di Tempe Mentality Podcast. Dia bilang kan, lu mendingan keluar New York aja. Cari kesempatan untuk manggung lebih panjang. Performing longer sets makes you grow more as a comedian. Dan dia benar. Dan dia juga yang bilang, lu bukannya banyak orang Indonesia di kota-kota lain. Nggak mau minta tolong mereka aja. Ya benar. 10,000 hour tuh gara-gara pernyataan itu. Gue harusnya udah tahu itu juga sih. Tapi karena diingetin lagi, terus gue bilang, ya benar juga ya kan. Gue udah copot jabatan sebagai CEO juga di Januari-Februari tahun ini. Gue pikir gue gak harus sesering itu bolak-balik. Ya udah kalau gitu kita jalanin ini aja yang pada akhirnya diingetin sama Tom Delgado. Jadi gue ngelakuin ini karena kebutuhan. Dan bisa jadi yang gue lakuin ini bikin iri teman-teman gue, bener kata si followers itu. Pada saat bersamaan gue ngiri sama si teman-teman comedian gue itu, ngeliat mereka ada yang udah dapat pass di The Stand, ada yang udah manggung di Rodney's. Buat dia mah itu mah kebutuhan, karena dia nggak bisa punya kesempatan untuk keluar kota kayak gue gitu kan. Jadi ujung-ujungnya ya, gue tuh meyakini bahwa terutama di New York, emang jalur karir itu tiap orang beda-beda. Kita tuh harus nyari mana yang cocok untuk kita. Agak kayak diet ya. Diet itu kan kita mesti tahu nih gue tuh cocoknya apa. Diet keto atau diet karbo atau apa nih yang cocok sama kita gitu. Sama, karir juga kayak gitu. Karena kalau ada 1.000 komika di New York, berarti ada 1.000 jalur karir. Tiap orang jalannya beda-beda. Mereka mengikuti rute-rute tertentu, kayak ada rute comedy club, ada rute ngumpulin fanbase di sosmed dengan posting Instagram. Tapi menuju ke sananya, tactically itu beda-beda setiap orang. Dan gak bisa dibandingin. Pada akhirnya, gue gak perlu iri sama progres komika lain. Karena gue sendiri gak tahu apa yang dia harus lakukan untuk bisa nyampe ke situ. Apa yang dia dapatkan dari semua itu, gue gak tahu.
Dan orang juga nggak perlu iri sama apa yang gue lakuin. Karena mereka juga nggak tahu apakah jalur gue itu bisa mereka pakai. Dan mereka juga nggak tahu apakah mereka mau ngelakuin apa yang gue lakuin gitu. Gue kan ya ribet yang gue lakuin. Banyak teman-teman komedian mungkin nggak mau melewati keribetan yang gue lakuin. Ya sebenarnya nggak perlu sih. Dan mungkin ini sesuatu yang bisa lu manfaatkan dalam lu dan karir lu juga. Percaya deh sama gue tahu rasanya ngebanding-bandingin pencapaian orang. Tapi bahkan gue pun harus terus mengingatkan diri gue sendiri bahwa, tapi kan lu nggak tahu sebenarnya dia tuh. Kayak ngeliat orang di Instagram gitu ya. Kayak, oh ini orang jalan-jalan mulu ya, keluar negeri mulu. Emang lu tahu tuh dia pakai duit siapa? Tahu dari mana lu dia bukan ngutang? Tahu dari mana tuh dia nggak pakai duit travelnya? Kan banyak tuh kayak gitu tuh, dia punya travel, terus duit pelanggannya dipakai. Tahu dari mana lu? Tahu dari mana lu dia nggak dikejar-kejar sama orang karena ngutang? Tahu dari mana? Nggak ada yang tahu. Tahu dari mana lu semua kerja keras yang dia lakukan sebelumnya yang lu nggak lihat untuk membuat dia sampai ke titik itu? Kan lu nggak tahu. Jadi percuma sih ngebanding-bandingin. Emang tugas kita tuh cuman memastikan apakah kita lebih baik dari kemarin. Dan apakah besok kita lebih baik daripada hari ini. Itu aja terus aja. Sehingga bener kata film Rocky, lu tahu film Rocky, bukan Rocky sih, Creed yang pertama, waktu si Adonis latihan sama Rocky Balboa, si Rocky Balboa kan nyuruh Adonis ngaca. Coba lu tonjok dia gitu. Terus si Adonis gitu kan, terus Rocky, nah itu tuh musuh lu. Musuh lu tuh sebenarnya bukan orang lain. Musuh lu tuh diri sendiri. Dan itu sangat benar. Dalam tinju terutama itu sangat benar karena seringkali yang membuat petinju roboh itu adalah nganggap remeh. Itu kan dia dan dirinya sendiri. Dia membiarkan dirinya menganggap remeh. Gak disiplin. Dia membiarkan dirinya tangannya gak naik gitu. Menyerah di tengah-tengah. Bete. Gue paling bingung sama Anthony Joshua sebenarnya. AJ, gue paling bingung. Ini orang secara intelektual, secara badan, itu kayak sempurna sebagai petinju kelas berat. Kalahnya kalah mengejutkan gitu loh, yang kayak kita yakin dia menang atau dia kalah gitu. Gue gak tahu apa yang ada di kepalanya dia, tapi itu kan juga sama dengan kita kan. Makanya disiplin jadi sesuatu yang krusial, bukan cuma untuk gue, untuk lo juga. Karena itu benar-benar kita lawan kita. Kita harus mendisiplinkan diri kita untuk bilang jangan ngiri sama pencapaian orang. Kita nggak tahu yang dia lakukan itu apa. Kita nggak tahu apakah itu beneran pencapaian atau enggak. Kita nggak tahu itu semua. Kan butuh disiplin. Jangan-jangan nanti kita jadi keluar jalur gara-gara iri doang aja. Iri sama pencapaian orang, iri sama apa yang dia lakukan. Terus gitu kita keluar dari jalur yang benar. Kayak Chris Rock sama Adam Sandler aja. Karena gue seneng baca ya, jadi banyak banget buku-buku gue seneng baca tentang stand up komedi, sejarah stand up komedi. Di dalam banyak buku yang gue baca itu ada kisah-kisah karir Chris Rock sama Adam Sandler. Chris Rock tuh satu angkatan di atas Adam Sandler. Mereka sama-sama mulai di comic strip. Gue suka open mic di situ. Mereka sama-sama mulai di comic strip. Terus Chris Rock mulai duluan. Terus Chris Rock masih yang untuk dapat jatah nge-host open mic. Open mic pada zaman itu, kalau zaman sekarang kan daftar online. DM, gue mau daftar dong, oke, $7. Oke, siap, lu masuk dalam list gitu kan ya. Udah nih, kalau di Amerika Serikat, tahun 80-an, di setiap hari Rabu, di luar comic strip tuh ada meja sama satu orang dari si comic strip. Komika pada ngantri untuk ngambil lotre, kayak kertas undian gitu. Jadi ada bucket,
Terus lu ngambil kertas, cuman 26, ntar lu angkat, pas lu buka kertasnya kosong, atau ketika lu buka kertasnya nomor 7, oh berarti urutan 7. Mereka ngantri, sampai belok dari pengkolan gitu. Dan untuk si Chris Rock bisa nge-MC open mic tersebut, Chris Rock harus beberes meja, kursi-kursi diturunin dari meja, disusun gitu. Nah di era-era seperti itu, Chris Rock Chris Rock cerita dia nggak dapat panggung sebanyak yang dia pengen, jadi dia pergi ke LA sebulan kalau nggak salah, atau San Francisco, pokoknya ke California lah. Pergi ke sana sebulan untuk cari panggung. Balik-balik ada anak baru namanya Adam Sandler, udah ngisi. Chris Rock harus beberes meja untuk bisa open mic. Adam Sandler nih dia nggak temui bulan lalu, tiba-tiba dia udah ngisi di comic strip. Siapa nih anak sih? Chris Rock kayak kesel dan bete. Siapa sih ini pasti anak orang kaya apa segala macam. Masa gue udah kerja keras, udah kayak gini berkali-kali, gue harus nge-MC dan beberes. Ini siapa nih anak? 1 bulan tiba-tiba udah ngisi. Chris Rock penasaran, Chris Rock tonton Adam Sandler untuk pertama kali. Chris Rock bilang, fuck, emang lucu nih orang, emang layak. Abis itu mereka temenan. Tuh bayangin, Chris Rock sama Adam Sandler aja ngelewatin masa-masa kayak iri-irian gitu. Tapi pada akhirnya kan ternyata gak perlu gitu. Temenan mereka sampai sekarang. Gak usah iri-irian guys, gak usah ngirir sama karir orang. Fokus bertumbuh aja. Memperbaiki diri kita setiap hari. Supaya hari ini kita lebih baik dari kemarin, dan besok kita lebih baik daripada hari ini. Gokil. Itu aja. Minggu depan harusnya seru. Harusnya lucu dan harusnya seru. Sampai ketemu di Dota Adi Weekly Vlog selanjutnya. Thank you. Bye-bye. Adit, api. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.